Halo Delser, bersama saya Kelvin di acara podcast Cakep di Balkon, Cakep-Cakep di Balik Mikrofon. PP Tunas hadir sebagai upaya strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda, agar tumbuh menjadi pribadi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Program ini tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif keluarga hingga masyarakat. Nah, seperti apa sebenarnya implementasi PP Tunas di daerah? Apa saja tantangannya yang dihadapi dan bagaimana kita semua bisa ikut berkontribusi dalam mensukseskan program ini? Dengan tema kita, melindungi buah hati di dunia digital PP Tunas. Dan sudah hadir narasumber kita di studio hari ini ya, Kepala Dinas Kominfostan Kabupaten Deli Serdang, Ibu Sandra Dewi Situmorang. Langsung aja ini kita sapa. Halo Ibu. Halo Kelvin. Sehat Ibu? Sehat sekali. Semangat? Pasti semangat. Semangat ya Bu ya. Bu, gimana nih aktivitasnya bersama Kominfostan belakangan ini Bu? Dan kita tahu nih Bu, ini hari kedua pekan Car Free Day Bu ya? Car Free Day. Nah, menurut Ibu gimana nih Bu program ini dan kira-kira ada gak sih manfaatnya Bu? Kalau One Car One Day yang sekarang ini sedang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo kemarin, sangat banyak manfaatnya. Banyak manfaatnya Bu ya? Antara lain, yang pertama pastinya kegiatan ekonomi itu berjalan. Kenapa? Karena hasil data yang sudah terkumpul itu 50% ASN itu menggunakan kendaraan umum. Kendaraan umum. Ya. Nah, kemudian ada juga yang berjalan kaki. Contohnya saya. Hari ini saya jalan kaki. Ibu jalan kaki. Benar. Itu saya mencapai 5.341 langkah dengan jarak tempuh 2,7 km dari rumah saya ke kantor bupati karena ada kegiatan kita tadi pagi. Nah, artinya perjalanan itu kan yang pertama ekonomi berjalan, yang kedua pastinya sehat. Sehat Ibu ya? Nah, sehat. Karena apa? Sekarang kalaupun jalan ASN itu atau menggunakan kendaraan, wajib menggunakan kendaraan yang menggunakan listrik. Listrik ya, benar. Tidak lagi menggunakan BBM. Nah, kemudian yang ketiga, barangkali angka kebutuhan masyarakat terhadap BBM itu yang pasti udah semakin rendah. Semakin rendah Bu ya. Ya, jadi efisiensi anggaran pun berjalan. Tapi kalau ke kita ya, imbasnya langsung yang pasti sehat lah saya rasa. Sehat Ibu ya? Iya, benar. Sehat Ibu. Dan semoga seterusnya tetap jalan kaki Bu. Ya, saya berharap seterusnya jalan kaki, tapi jangan tiap hari. Jangan tiap hari. Jangan tiap hari. Kalau cuma 2-3 kilometer, oke. Kalau hitung-hitung 2-3 kilometer, berarti kalau balik kan 4-6 kilometer, ya kan? Benar. Masih mampu, masih sesuai dengan kemampuan. Kalau lebih dari itu ya harus kita pertimbangkan kembali, Bang Kelvin. Capek juga ya Bu ya, ngos-ngosan. Oke Bu, kita mau bahas sedikit ini tentang PP Tunas ya Bu. Tapi biar masyarakat lebih kenal lagi nih, mungkin bisa kita dong kenalan sedikit nih dengan istilah PP Tunas. Sebenarnya apa sih Bu PP Tunas itu? Apakah cuman ya mungkin masyarakat banyak ini cuman program-program tentang pengawasan anak-anak aja deh, mungkin seperti itu dari dunia digital. Tapi kita pengen kenal dulu nih Bu, sebenarnya seperti apa nih PP Tunas itu? Makasih Bang Kelvin. Jadi sebenarnya PP Tunas ini adalah salah satu peraturan pemerintah yang dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia dalam rangka menyelamatkan anak-anak dengan konsep ramah digital. Ramah digital itu ya? Benar. Jadi pada saat ini, selama ini, seluruh platform yang ada di media sosial itu tidak membatasi atau masih sebagian besar itu tidak membatasi penggunaannya. Sehingga ketika anak-anak berselancar di dunia maya, itu tentu saja akan mempengaruhi anak-anak itu tersendiri. Salah satunya, ketika mungkin mereka sedang mencari salah satu pengetahuan, contohnya, mencari salah satu berita, atau mengikuti salah satu konten melalui media sosial, yang muncul adalah penawaran-penawaran judi online, atau tidak cerita-cerita yang cerita-cerita dewasa, atau gambar-gambar yang menurut pemerintah, menurut kita pada umumnya itu belum layak untuk dikonsumsi anak-anak. Nah, untuk melindungi anak-anak ini, pemerintah Republik Indonesia melahirkan yang namanya PP Tunas. PP Tunas ini dikeluarkan untuk anak-anak usia
16 tahun 18 tahun ke bawah. 18 tahun Jadi ke bawah, Bu, ya. anak di usia ini, anak-anak ini diharapkan anak-anak ini 16 tahun ke atas baru dia bisa punya akun sendiri. Itu dia kira-kira. Tapi kan Bu, kalau kita bicara tentang anak-anak ya Bu, biasanya di sekolah nih banyak banget yang belajarnya, sistem belajarnya itu masih banyak pengaplikasian dengan aplikasi gitu Bu ya. Ya. Atau mungkin dengan akun-akun yang memang pembelajarannya dengan sistem digital nih Bu. Ya. Kan mau nggak mau nih kita harus buat akun dong Bu Ya, ya. betul. Nah kira-kira gimana nih solusinya buat anak-anak SD terkhusus atau 16 tahun ke bawah agar punya akun dan bisa ikut juga pembelajaran dari segi digital ini Bu? Nah, jadi sekarang itu yang dibuat akun itu bukan berarti membatasi anak-anak ini nggak bisa punya akun. Iya, benar. Bukan. Tapi membuat akun anak-anak ini bisa mengakses secara terbatas. Itu dia. Jadi nggak semua, artinya tidak serta-merta, oh anak-anak nggak boleh nih. Iya. Ikut di dalam akun ini gitu, nggak boleh punya akun. Oh tidak, ini dibuat, PP Tunas ini hanya membuat sebuah perlindungan kepada anak-anak supaya anak-anak itu bisa mengakses ke akun-akun yang diharapkan mereka. Contoh nih sekarang ada Brainly, ya kan, ada Brainly atau akun-akun yang lainnya. Nah, tapi kami berharap dari pemerintah, kita berharap setelah anak-anak ini membuat akun, ini tetap di dalam pengawasan orang tuanya. Orang tua Ibu ya. Karena selama ini yang terjadi ketika orang tua sibuk dengan pekerjaannya, anak-anak menggunakan pembelajaran itu sebagai salah satu alasan. Benar. Alasan untuk berselancar di dunia maya dengan alasan digitalisasi tadi, dengan pembelajaran. Ketika kita di rumah, anak-anak kita nanya, "Nak, ngapain nak ngerjain PR?" Padahal dia berselancar di dunia maya. Dia buka, mohon maaf ya, ada platform misalnya TikTok, ada Facebook, ada Instagram, ataupun yang lain-lainnya. Nah, oleh sebab itu, kebijakan PP Tunas ini membatasi itu. Hanya membatasi. Bukan tidak memperbolehkan, hanya membatasi. Sehingga nanti anak-anak usia tertentu akan diizinkan untuk membuka yang berpotensi rendah. Berpotensi rendah ya. Ada yang berpotensi sedang, dan ada yang berpotensi tinggi. Nah, akun yang dibuat anak-anak yang berpotensi rendah itu berusia sampai dengan dia berusia 13 tahun. 13 tahun. Ketika 13 tahun sampai dengan dia usia 16 tahun itu berpotensi sedang. 16 tahun sampai dengan 17 tahun itu berpotensi sangat tinggi. Oleh sebab itu dibutuhkan pengawasan orang tua dalam pembuatan akun-akun ini. Nah, gitu dia. Karena pemerintah itu hanya membatasi. Benar. Tapi tetap orang tua itu dan pihak sekolah harus tetap hadir untuk mengawasi itu. Itu mungkin. Ya, jadi ini sebuah edukasi juga ke masyarakat ya Bu, bahwasannya bukan tidak boleh Bu ya. Boleh. Boleh saja punya akun, tapi dibatasi ya Bu ya. Betul. Nah, itu dia. Jadi ada juga nih Bu, sedikit pepatah biasanya Bu, sebelum kita ke orang lain, mulailah dari diri kita sendiri nih. Betul. Ibu punya tips nggak sih kalau di rumah itu seperti apa mengimplementasikan PP Tunas ini mungkin atau membatasi anak-anak ya dalam menggunakan digital? Punya tips nggak sih Bu dari Ibu? Saya punya tips. Seluruh anak saya menggunakan akun saya. Oh gitu. Betul. Atau terkoneksi dengan akun saya. Jadi saya punya anak 4 Kelvin. Yang pertama udah kuliah, it's okay, dia sudah bebas. Benar. Anak saya yang kedua pada saat ini SMA, anak saya yang ketiga SMP, anak saya keempat SD. Anak saya yang SMP dan SMA akunnya tertaut ke saya. Tertaut ke Ibu. Sehingga ketika mereka mendownload akun atau aplikasi apapun itu, dia langsung terkonfirmasi ke saya. Dia minta izin orang tua. Benar. Ya, dia langsung terkonfirmasi saya minta izin orang tua. Nah, tapi anak saya yang paling kecil, oh tidak, dia tetap menggunakan akun saya. Sehingga saya bisa memantau dia menghubungi siapa, hari ini sedang buka apa, walaupun saya sedang bekerja. Pada saat ini saya sedang bekerja, tapi saya tahu anak saya itu lagi buka apa sekarang ini. Karena terkoneksi ke saya, anak saya itu seluruh aplikasinya menggunakan akun saya. Nah, itu dia. Itu mungkin cara saya, karena 24 jam
kita efektif bekerja 8 jam, jadi kita mempunyai waktu sekitar 16 jam. 16 jam, anak-anak kita 8 jam ya di sekolah kan? Benar, Ibu. Nah, kita punya waktu, dia 7 jam tidur, berarti kita punya waktu hanya sekitar 8 jam. Itu pun kalau kita tidak punya kegiatan lain. Kalau kita punya kegiatan lain, sudah terpotong lagi yang 8 jam tadi ini. Benar. Ya kan? Nah, otomatis oleh sebab itu, kita butuh nih, kan nggak mungkin kita 24 jam memantau mereka. Benar. Nah, ketika kita sudah terkoneksi sama mereka, begitu kita buka, secara otomatis anak tadi langsung ikut ke kita. Benar. Kita tahu nih, apa sih yang dia buka. Nah, kita bisa mengawasi, kita bisa kontrol nih anak-anak kita nih, apa yang dia buka. Kapanpun dia buka, Bu. Kapanpun dia buka. Apalagi kalau dia mau download, dia minta izin orang tua. Benar. Nah, sekarang rata-rata platform itu, terutama platform media sosial itu, barangkali Bapak Ibu boleh buka. Benar. Kelvin, di dalam itu ada kontrol orang tua. Benar, Bu. Kontrol orang tua ya. Kalau itu dibuka, itu tidak berbayar. Dia selalu ada. Nah, itu bisa langsung terkoneksi dengan akun anak-anak kita. Nah, saya menyarankan Bapak Ibu yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Deli Serdang, kita awasi anak-anak kita daftarkan mereka, kita punya kontrol terhadap akun yang dimiliki anak-anak kita. Jadi sebagai informasi mungkin Kelvin, ya, Bu. Pada saat ini, anak-anak usia 0 sampai dengan 13 tahun, pengguna media sosial itu 35,57% adalah anak-anak. Adalah anak-anak itu ya. 35,57%. Bayangkan, kalau pemerintah tidak ambil alih ini untuk menyelamatkan anak-anak ini di dalam penanganan media sosial atau dalam rangka sistem elektronik ini, ini akan berakibat yang sangat fatal, terutama keamanan anak-anak kita, terutama di profiling. Karena ketika anak-anak kita biarkan, akan tercatat dengan sendirinya. Nah, dengan PP Tunas inilah dilindungi. Tidak ada platform apapun yang boleh mencatat data anak-anak kita. Itu dia. Itu salah satu keuntungannya. Benar. Barangkali. Nah, ini keren nih tips Ibu nih. Bisa juga diterapkan nih sama orang tua. Iya, betul. Kayaknya Kelvin juga setelah ini bakal menerapkan seperti itu, Bu. Jadi apapun yang dibuka oleh anak langsung tahu ya, Bu ya. Iya, langsung tahu. Terbaik juga salah satunya itu aplikasi, Bu. Kalau aplikasi apapun yang di-download, karena kadang ada juga aplikasi yang lewat melalui iklan ya, Bu ya. Tanpa disentuh kadang-kadang langsung terdownload gitu ya. Terdownload, nah, tapi kalau tadi pakai kontrol orang tua, kita bisa mengawasi, Bu ya. Yang paling sadisnya anak saya yang repot. Waktu saya lagi rapat di telepon, kita nggak connect ya. Benar. Oh, begitu dia sibuk kan, Mak, itu Mak, aku minta izin Mak, ini mau perlu untuk ini ya. Baru kita periksa, oh iya, oh boleh. Sehingga anak-anak kita memang harus terawasi. Harus terawasi, Bu. Betul. Tapi artinya seperti itu pun juga, tapi tetap terkontrol, Ibu ya. Betul. Itu yang paling penting ya. Nah, keren banget tipsnya. Jadi buat dasar bisa diterapkan juga ini. Tapi Bu, untuk platform sendiri punya tanggung jawab besar juga nggak, Bu? Terus hak anak apa aja sih menurut Ibu? Kalau toh juga semuanya dibatasi gitu. Takutnya hak anak juga jadi terbatas ini, Bu. Kira-kira menurut Ibu gimana? Yang pasti hak anak itu nggak mungkin terbatasi. Hak anak itu tetap diberikan, tapi diberikan dengan secara bertanggung jawab. Benar. Nah, pada saat ini peranan orang tua, peranan sekolah, peranan pemerintah dibutuhkan untuk mengawasi anak-anak kita ini. Saya berkali-kali menyampaikan kepada seluruh pegawai ASN maupun non-ASN di Kabupaten Deli Serdang, di Kominfo ini, bahwa dunia maya itu udah seperti langit. Nggak ada batasnya. Seperti langit ya, nggak ada batasnya. Nah, ketika anak kita berselancar di situ, tanpa ada yang menuntun mau kemana sih arah ke mereka, sudah bisa kita bayangkan bagaimana mereka. Benar. Jadi bukan cerita membatasi sekarang ini, tapi mengawasi. Harus kita kontrol. Karena kalau orang tua pasti yakin dia mau kemana sih anaknya ini mau dibawa. Kemana nih jalannya anak kita ini? Mau ke kanan, mau ke kiri, mau ke depan, mau ke belakang? Pasti orang tuanya bisa. Sekolah juga akan bisa mengarahkannya. Tapi kalau nggak kita batasi, dia seperti balon udara itu. Dia terbang saja tanpa tahu arahnya mau kemana. Sesukanya, Bu ya. Kemudian hadirlah PP Tunas ini karena kondisi saat ini
PP Tunas ini hadir, dia membuat rule jalan nih. Jadi media sosial terfasilitasi karena kan dunia ini luas. Anak-anak juga perlu belajar. Benar. Ya kan? Anak-anak perlu belajar karena menyangkut hak-hak mereka. Yuk kita kasih hak-hak mereka sesuai dengan usia mereka. Itu yang benar. Nah, ketika ini sudah dikasih rule, dikasih jalan, nih kamu jalannya di sini ya jalan di situ gitu. Jangan ke kanan, jangan ke kiri. Nah, ke kanan langsung dia PP Tunasnya langsung jadi pagar. Stop kau di situ. Kira-kira begitu tuh. Bahasa apanya ya? Bahasa sederhananya. Stop Anda di situ. Ini PP Tunas membatasi Anda, platform Anda, jalan Anda rusak. Perbaiki dulu supaya orang bisa lewat dari situ. Itu kira-kira gambarannya menurut saya. Gambaran simpelnya. Atau minta izin orang tua dulu gitu kan. Itulah jalan rusak tadi. Ini kan jalan rusak nih. Tunggu dulu ya, jalannya rusak nih. Atau enggak gini, atau enggak belok kanan ya. Tapi ngomong dulu dong sama yang punya rumah. Izin nggak tuh lewat dari situ. Gitu kira-kira apanya ilustrasinya. Ilustrasinya ya, benar. Bu. Nah, kalau tadi kan kalau Ibu bicara tips tadi juga karena mungkin Ibu banyak mempelajari tentang ini, Bu. Digital, Ibu. Iya. Tapi kalau untuk orang tua yang belum melek digital nih, Bu, atau mungkin bisa kita katakan gaptek, Ibu ya. Ya, betul. Punya ini nggak sih, Bu? Punya tips juga nggak sih, Bu? Atau mungkin cara solusi tentang penggunaan digital bagi anak-anak ini, Bu? Saya rasa di zaman sekarang ini nggak bisa kita nggak melek digital. Benar. Setuju, Ibu. Ya. Tapi yang paling, menurut saya yang paling membuat saya prihatin adalah minimnya literasi. Literasi. Oke, dia tidak melek digital, tapi seharusnya orang tua harus melek literasi. Benar. Literasinya harus diperbanyak. Jadi pada saat ini saya nggak tahu di tempat lain, tapi kalau menurut pengamatan saya, kebetulan kita kan mantan camat ya, Kelvin, mantan camat ya. Tentu saya berhubungan dengan masyarakat. Benar. Hampir bisa saya melihat karena situasi ekonomi saat ini, situasi kehidupan saat ini, orang tua itu sudah lebih mencari survive dia, mencari survive ketimbang memproteksi anak-anak. Anak-anak ini seolah-olah terproteksi dengan sendirinya, gitu. Benar. Nah, ketika orang tua tadi tidak melek digital, kita berharap orang tua ini harus menambah wawasannya melalui melek literasi. Banyaklah membaca. Karena apa? Ketika kita melek literasi, atensi kita, perhatian kita, kemampuan kita terhadap anak-anak itu jauh lebih besar dan lebih tinggi. Kita akan tahu nih apa sih yang terjadi di dunia ini, gitu. Tapi kalau kita biarkan saja anak-anak ini, saya nggak tahu apakah mungkin generasi emas yang kita cita-citakan itu tercapai. Benar. Menurut saya akan sangat berat. Nah, untuk mencapai tadi Indonesia emas itu tadi, mencapai anak-anak yang mampu di Indonesia emas nanti, ya kita harus pertama tidak bisa melek literasi, melek digital, kontrol anak-anak kita, awasi anak-anak kita, seluruh elemen masyarakat, mau itu pendidikan, orang tua, keluarga, pemerintah, LSM, itu harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ini. Nggak bisa kita sekarang melihat orang tua, Bu, saya nggak pernah pakai, saya ketemu beberapa hal. Saya nggak pakai apa nih, saya nggak punya akun, saya nggak punya Facebook, saya nggak punya ini. Nah, oke, dia nggak punya, tapi dia harus tambah literasinya. Dia harus tahu, awasi, semakin ketat dia mengawasi anak-anak dia ini. Mau sampai mana sih kamu pakai internet itu? Berapa jam satu hari? Hasil pengamatan, itu hasil pengamatan ya, di Komdigi. Anak-anak itu menggunakan internet minimal ya, bukan maksimal. Minimal 7 jam satu hari. 7 jam satu hari, Bu ya? Usia anak, 16 tahun ke bawah. Itu minimal 7 jam satu hari. Bayangkan. 8 jam dia di sekolah, 7 jam dia tidur, 7 jam lagi digunakan untuk berselancar di dunia maya.
ketika kita orang tuanya tidak melek digital, tidak melek literasi, sudah bisa kita bayangkan seperti apa nantinya. Makanya perlu anak-anak itu, orang tua itu, walaupun dia mungkin tidak melek digital, minimal dia melek literasi. Sehingga dia bisa lihat, dia bisa baca situasi anak-anaknya seperti apa. Itu yang paling penting, Kelvin. Artinya Bu, di tingginya penggunaan internet di bawah umur tadi Bu, saat ini apakah berdampak negatif artinya Bu? Maka sehingga timbullah PP Tunas ini Bu. Ya, berdampak negatif pastinya. Kenapa? Lebih rentan anak-anak itu berada di dunia maya. Di dunia maya, benar. Rentannya anak-anak itu, keselamatan anak-anak itu. Salah satu contoh nih, penjualan anak-anak zaman sekarang. Anak-anak itu dengan gampangnya memberitahukan keberadaan dia kepada siapa saja. Benar, benar. Itu akan berakibat orang mengetahui keberadaan dia. Nah sekarang ketika itu terjadi, ada kejahatan anak-anak, ada pencurian anak-anak, ada istilah katanya yang mengapakan kejahatan anak itu yang menjadikan anak-anak itu sebagai salah satu produk, terutama produk-produk akun, produk-produk media sosial saat ini. Banyak sekali kejahatan-kejahatan anak yang terjadi. Bahkan ada penjualan penjualan anak-anak, terutama di data. Data itu yang paling penting. Itu menjadi kejahatan internasional saat ini. Internasional Bu ya. Ya, Dan betul. maraknya penipuan sebenarnya Bu ya. Ya, betul. Nah, banyak anak-anak yang tergiur ya Bu. Dan karena memang anak-anak biasanya belum bisa ya masih Belum labil bisa Bu. membedakan mana yang benar, mana yang salah. Terutama di judi online. Benar. Di game online. Banyak loh anak-anak yang jumlahnya saya tidak tahu pasti, tapi saya memastikan jumlah anak-anak itu sangat besar. Pengguna game online adalah anak-anak di bawah umur. Di bawah umur Ibu ya. Bahkan pengguna judi online lebih banyak di anak-anak di bawah umur. Oleh sebab itu kemarin Kominfo Stan juga mengadakan kegiatan pembuatan konten kreator supaya menghimbau anak-anak ini untuk tidak terikut dalam game online. Emang siapa sih yang pernah menang main game? Iya. Nggak pernah. Dari mana sejarahnya? Tapi itu merusak anak-anak itu. Tapi yang paling terutama merusak orang tuanya, pendapatan nggak ada. Ya kan? Benar. Nah kalau kita ambil satu contoh itu seperti game yang kemarin sempat viral ya Bu ya, Roblox ya Bu ya. Roblox ya. Jangan nyebut merek Kak. Gimana sih? Tapi ini memang terang-terangan sudah diantisipasi. Nah seperti itu. Jadi memang mari kita edukasi lagi lah anak-anak kita dan juga diawasi gitu terkait penggunaan digitalnya. Oke, kita lanjut nih Bu. Lalu bagaimana nih Bu Diskominfo Stan mengimplementasikan PP Tunas di Deli Serdang ini Bu? Tentu saja kami melakukan berbagai kegiatan. Salah satunya ya adalah kegiatan podcast ini. Melalui podcast ini kami menghimbau kepada orang tua kalau pemerintah sudah membuat rule-nya, nggak bisa lagi. Dan bahkan beberapa platform yang tidak mematuhi aturan batasan usia dan isi konten itu sekarang akan ditindak tegas oleh Komdigi, Menteri Komdigi. Nah, tapi di pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang kita harapkan peran serta masyarakat, peran serta sekolah, terutama peran serta pendidik, supaya ikut mengawasi berjalan nggak sih sebenarnya PP Tunas ini di wilayah di tengah-tengah masyarakat. Bisa jadi karena orang tua minim literasi, minim juga digitalisasinya, sehingga tidak memantau anak-anak ini. Anak-anak ini bisa menggunakan data orang tuanya untuk membuat akun. Yang mengawasi ini tentu adalah orang tua, masyarakat, terutama masyarakat, orang tua, pendidik, sekolah. Itu wajib hukumnya untuk mengawasi jalannya PP Tunas ini. Kalau platform-platform itu mereka sudah punya jalurnya sendiri. Komdigi bertindak tegas untuk menindak platform-platform yang tidak sesuai dengan Undang-Undang PP Tunas 7 tahun 2015. Itu pasti. Artinya kesuksesan implementasi ini juga harus didukung masyarakat ya Bu? Betul. Nah itu dia. Ya, kesuksesannya adalah
kerjasama bersama masyarakat. Nah, Pas. tapi Bu, kalau mengimplementasikan ini pasti nggak berjalan lancar sesempurna itu Bu ya? Pastilah. Pasti punya tantangan Bu ya? Banyak tantangan. Menurut Ibu nih, yang bakal jadi tantangan ke depannya dalam mengimplementasikan ini, kira-kira seperti apa nih Bu? Dalam rangka mengimplementasikan PP nomor 17 tahun 2025 tentang PP Tunas ini, tantangan terbesarnya adalah ketidakmampuan orang tua dan masyarakat dalam mengontrol anak-anaknya. Dalam mengontrol anak. Ketidakpedulian yang paling utama. Ketika masyarakat tidak peduli terhadap PP yang sudah aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah ini, maka hasilnya tidak akan maksimal. Tidak akan maksimal. Ya. Tidak ada program pemerintah ini yang tidak baik. Semua program pemerintah ini baik adanya. Semua program pemerintah, tinggal implementasinya di bawah. Nah, tantangan terbesar saya adalah ketika masyarakat tidak mampu, bahkan tidak mau mengimplementasikan PP Tunas ini. Salah satu contohnya, membiarkan anak-anak itu sendiri menggunakan akun orang tuanya untuk berselancar di dunia maya atau di sistem sistem elektronik kita. Dia membiarkan itu. Jadi ada ketidakpedulian masyarakat, ada ketidakmampuan orang tua, ada juga pembiaran benar. orang tua. Dan yang terakhir adalah ketidakpahaman baik pendidik, sekolah maupun orang tua terhadap PP Tunas ini. Itu dia. Nah, jadi kami berharap dari Kominfo-STAN kita ini semuanya berusaha nih melindungi kepentingan anak-anak dalam mempergunakan media sosial atau di dunia digital ini. Kita harus pastikan keselamatan anak-anak kita, masa depan anak-anak kita melalui PP Tunas yang sudah dilahirkan oleh pemerintah pemerintah Republik Indonesia. Republik Indonesia. Nah, Ya. itu dia aja. Ya, banyak yang mungkin minimnya literasi juga sih sebenarnya Bu ya. Kembali ke situ lagi Bu ya. Oke Bu, nah kalau misalnya nih masyarakat banyak dapat atau menemukan konten yang berbahaya atau hoax itu ya, atau aplikasi yang melanggar, itu lapornya kemana nih kira-kira? Ada beberapa saluran, antara lain website itu adukonten.id, kemudian ada juga melalui Instagram, Twitter, dan juga Facebook juga ada di sebentar ya. Di website kita, di website resmi Komdigi, aduankonten.id, kemudian di email aduankonten@kominfo.go.id, kemudian ada juga nomor WhatsApp-nya, Bang Kelvin, boleh. yaitu 0811 922 4545. Sekali lagi saya ulang ya, 0811 922 4545. Kemudian ada juga Twitter di @aduankonten. Kemudian ada juga Instagram aduankonten.official. Kemudian ada juga Facebook aduankonten.official. Itu beberapa saluran resmi yang disediakan oleh Kementerian Komdigi untuk pelaporan terkait penyalahgunaan maupun penyalahgunaan maupun ketidakteraturan terhadap pelanggaran PP Tunas ini. Jadi bisa langsung lapor aja Bu ya? Boleh. Nah itu dia, jadi buat kamu jangan panik lagi, jangan takut lagi, bisa lapor. Tapi kalau pengen tahu berita-berita yang tidak hoax ya, yang pasti fakta, nah follow ya Bu, akun IG Pemkab ya Bu, Betul, Deli Serdang, dan betul. juga Kominfo-STAN. Nah Ya, itu semua betul. fakta di situ ya, Ya. no hoax. Nah, jadi kesempatan ini juga Ibu. saya kepengen nih seluruh masyarakat Deli Serdang ini sama-sama kita belajar untuk tidak menerima pemberitaan atau apapun tanpa klarifikasi terlebih dahulu. Terlebih dahulu, benar Bu. Dinas Kominfo-STAN Kabupaten Deli Serdang ini akan selalu menyampaikan pelaporan terkait kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Deli Serdang kepada masyarakat. Oleh sebab itu, kepada masyarakat Deli Serdang untuk tidak cepat sekali terpengaruh
atas pemberitaan-pemberitaan negatif. Ini juga yang tadi Pepe Tunas tadi. Benar Bu. Memang intinya ke situ Bu ya. Padahal tujuan pemerintah Deli Serdang ini adalah bagaimana mensukseskan program pemerintah pusat itu untuk mewujudkan generasi muda yang sehat, yang cerdas, yang sejahtera, yang religius, dan berkelanjutan sesuai dengan visi misi Kabupaten Deli Serdang. Nah, ini perlu kita sampaikan supaya kawan-kawan nih bisa sama-sama belajar untuk tidak mempercayai hoax yang ada terjadi belakangan ini. Barangkali itu Bang Kelvin. Makanya dari itu di-follow ya Bu ya. Follow, akun Instagram dan Facebooknya. Betul. IG-nya itu Pemkab Deli Serdang dan juga Komimpostan Ibu ya. Betul. Padahal tadi rencana itu untuk ini loh Bu. Closing statement Ibu loh. Tapi kalau ada yang mau disampaikan kira-kira ini terakhir Bu dari Ibu, apa yang mau disampaikan nih buat masyarakat luas yang nonton kita, terkhususnya juga buat masyarakat luas Kabupaten Deli Serdang Bu terkait PP Tunas mungkin Bu. Oke. Saya closing statement saya adalah begini. Bapak Ibu, mari sama-sama kita menjaga anak-anak kita, menjaga generasi muda kita dari serangan-serangan maupun informasi-informasi yang bersifat negatif yang akan mempengaruhi masa depan anak-anak kita. Mari kita lindungi, kita ciptakan internet yang sehat, digital yang sehat di tengah-tengah keluarga. Kami memohon kepada ibu-ibu, bapak-bapak semua untuk bisa tetap mengawasi anak-anak kita. Kepada para pendidik yang ada di seluruh Kabupaten Deli Serdang ini, kami mohon untuk tetap mengawasi anak-anak didik kita untuk mereka bisa mempergunakan internet secara sehat dan dan memiliki edukasi terhadap pembelajaran-pembelajaran yang ada. Kami berharap anak-anak muda kita ini dihindarkan daripada pemberitaan-pemberitaan negatif maupun kejahatan-kejahatan digital elektronik yang saat ini sedang menyerang anak-anak muda kita. Mungkin itu saja Bang Kelvin. Itu aja Bu. Ya. Luar biasa Ibu. Terima kasih Bu sudah hadir di podcast kita Bu. Terima kasih. Walaupun Ibu kepala dinas di sini sendiri, tapi mungkin karena kesibukan Ibu ya. Betul. Baru sempat Ibu ya. Betul sekali Bang Baru Kelvin. sempat podcast, tapi nanti kalau ada waktu podcast lagi ya Bu ya? Boleh. Oke, luar biasa deh. Tadi tips dari Ibu tuh keren banget ya. Ternyata caranya keren ya, semua akun itu ditautkan sama akun orang tua. Betul. Jadi apa yang dilakukan anak, apa yang dibuka anak, semuanya harus persetujuan orang tua dan orang tua membatasi Bu ya. Iya, betul. Nah itu dia luar biasa sekali ya buat Delser ya. Nah itu dia, PP Tunas merupakan langkah strategis dalam membangun generasi yang berkualitas, sehat dan berdaya saing. Keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, mulai dari keluarga dan masyarakat, dan semoga apa yang jadi pembahasan hari ini merupakan edukasi yang positif bagi kita semua. Oke, buat Delser, sekali lagi Kelvin ucapkan terima kasih Ibu. Terima kasih. Berakhir sudah podcast kita hari ini, mari kita dukung terus program dan visi misi Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Deli Serdang, dan mari kita menjadi warga yang taat pajak agar pembangunan di Deli Serdang jauh lebih maju lagi. Akhir kata saya Kelvin, mewakili Ibu Sandra Dewi Sitomorang selaku Kepala Dinas Komimpostan Kabupaten Deli Serdang dan seluruh kru yang bertugas. Mohon pamit undur diri, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Pemkab Deli Serdang. Akhir kata, salam Deli Serdang, sehat.